Selamat datang Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, yaitu apa sih modal seorang politisi? Mau tahu apa modalnya? Yuk kita simak bersama. Ada 3 modal yang mesti dimiliki oleh seorang politisi atau mereka yang mau terjun di dunia politik. Yang pertama wawasan, yang kedua sikap, dan yang ketiga dana yang cukup. Kita bahas bersama. Modal pertama adalah modal wawasan. Artinya wawasan yang luas, wawasan yang tidak sempit. Wawasan ini berguna karena tugas seorang politisi pada hakikatnya memberikan masukan, mengkritisi, dan juga memberikan solusi-solusi bagi kebijakan pemerintah atau permasalahan yang muncul di masyarakat setiap harinya. Wawasan ini perlu luas karena untuk menjawab kebutuhan masyarakat, untuk mempunyai framework dan mindset yang tepat dalam menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat, termasuk mengkritisi kebijakan-kebijakan dari pemerintah, ini perlu wawasan yang baik, perlu wawasan yang solid, sehingga Anda tidak muncul dengan sebuah wacana yang apa adanya, tidak asal jeplak, tidak asal protes, tidak asal nyinyir, sehingga pendapat Anda menjadi solid, bermutu, berkualitas, dan betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wawasan ini saya bagi menjadi 3, yaitu wawasan nasional, wawasan internasional, dan wawasan kebangsaan. Wawasan nasional tentu saja kita harus mengetahui semua permasalahan yang ada di bangsa ini, semua isu-isu hangat yang ada dan menjadi kepedulian dari masyarakat. Itu wawasan nasional. Kemudian wawasan internasional juga penting, nggak hanya nasional saja. Anda harus punya wawasan internasional untuk bisa membandingkan dan melihat geostrategis, geopolitik, geoekonomi dari Indonesia dibandingkan negara lain. Mempunyai wawasan internasional juga berarti Anda bisa mengambil hal yang positif dari luar untuk bisa diterapkan di dalam, dan lesson learn, belajar dari pengalaman negara-negara lain yang ada di luar untuk bisa diterapkan di Indonesia. Yang ketiga adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini penting di mana Anda tahu roots Anda tahu local wisdom Anda tahu history dari Indonesia. Bagaimana pergerakan di Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia, pahlawan Indonesia, bagaimana founding fathers kita merumuskan Pancasila, bagaimana founding fathers kita berusaha mengkristalisasi nilai-nilai yang penting bagi perkembangan Indonesia. Kenapa? Karena banyak orang di politik yang begitu masuk ke dalam politik kemudian lupa akan sejarah, lupa belajar dari masa lalu, ya. Ada sebuah statement yang menyatakan bahwa kalau Anda lupa terhadap sejarah, maka Anda akan dikutuk untuk mengulangi sejarah itu sendiri. Jadi di sini penting sekali untuk Anda mempelajari sejarah yang tepat supaya Anda mempunyai wawasan kebangsaan dalam menanggapi permasalahan-permasalahan bangsa. Itu modal pertama. Modal kedua adalah modal sikap. Modal sikap di sini adalah tentu saja sikap yang positif, karena saya mengharapkan Anda menjadi politisi yang baik, politisi yang benar, politisi yang amanah. Oleh karena itu beberapa sikap ini menjadi penting. Yang pertama, kritis rasional. Kritis rasional artinya kita bisa betul-betul secara objektif memandang sebuah masalah, sebuah solusi, sebuah persoalan di dalam masyarakat dengan kacamata yang benar, kritis. Kritis itu artinya pendapat kita juga bisa salah, pendapat orang lain bisa juga benar. Artinya kita harus bisa mengkritis, melihat dari berbagai perspektif dalam mengomentari, merespon, atau bahkan memberikan alternatif dan solusi terhadap sebuah masalah. Perlu rasional. Kenapa rasional? Mengutamakan pikiran dan otak dibandingkan dengan hati. Nah, selama menjadi politisi, Anda harus sedikit mengenyampingkan perasaan, ya. Istilahnya di dalam politisi Anda jangan baperan, ya. Karena kalau Anda sudah baperan, perasaan Anda udah terbawa, maka pikiran Anda udah tidak bisa logis dan rasional lagi, gitu ya. Jadi penting sekali untuk mengesampingkan perasaan, ya. Misalnya
Kalau Anda fanatik berlebihan terhadap satu tokoh tertentu, kemudian tokoh tersebut melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang Anda tidak harapkan, kemudian Anda kecewa terhadap dunia politik. Padahal mereka kemudian berbaik-baik saja. Nah, ini penting sekali untuk selalu mengutamakan kritis dan rasional di dalam pikiran Anda dan sebagai sikap Anda. Yang berikutnya, Anda harus ramah, friendly. Anda harus terbuka, di saat yang sama juga Anda harus humble. Humble itu rendah hati, ya, bukan rendah diri. Jadi Anda harus bergaul dengan siapa saja di dalam masyarakat, termasuk kalau di dalam politik dengan lawan-lawan politik Anda. Anda harus terbuka, harus menghormati mereka, bahwa kemudian di dalam pentas yang lain Anda berdebat, lalu kemudian misalnya di dalam media sosial atau di media lain Anda berdebat, mempunyai pendapat yang berbeda, itu nggak ada masalah. Tetapi sebagai pribadi Anda harus bisa menghormati lawan politik Anda, karena di dalam politik, lawan politik suatu saat bisa jadi kawan politik, atau sebaliknya, kawan politik suatu saat bisa jadi lawan politik, bergantung kepada interest dan kesamaan pandangan mereka di suatu saat tertentu. Yang lainnya, sikap yang lainnya adalah Anda mau terus belajar, ya. Jangan pernah merasa paling pintar, jangan pernah merasa paling bisa, jangan pernah merasa paling hebat, karena selalu ada orang yang jauh lebih hebat daripada Anda. Untuk menjadi politisi yang baik, Anda harus terus belajar gitu ya. Belajar dari wawasannya, belajar dari sikap yang benar, belajar dari skill yang Anda perlu asah terus untuk bisa menjadi politisi yang baik. Yang ketiga, modal yang Anda butuhkan adalah dana yang cukup. Nah, mungkin sebagian di antara Anda sudah mulai protes di sini. Dana yang cukup berarti perlu uang untuk masuk politik. Untuk masuknya saja tidak, tetapi dana diperlukan. Ini utamanya bagi mereka yang masuk atau terjun ke dunia politik dan langsung ingin menjadi anggota legislatif, menjadi kepala daerah, atau bahkan menjadi presiden. Itu membutuhkan dana yang luar biasa besar. Tapi poin saya di sini adalah Anda memerlukan kemandirian finansial untuk memasuki dunia politik. Kenapa? Karena dalam dunia politik, apalagi di Indonesia, di negara demokrasi, political cost itu cukup tinggi, ya. Ini untuk menghindari Anda masuk ke dunia politik untuk mencari makan di dunia politik tersebut, ya. Karena bukannya tidak boleh, bukannya tidak mungkin, tetapi kalau Anda tujuan utamanya masuk dunia politik untuk mencari uang, mencari materi, yang terjadi kemudian Anda akan mudah untuk terpleset. Anda akan mudah masuk ke dalam gray zone yang syarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ya, jadi usul saya sebelum masuk ke politik, siapkan kemandirian finansial Anda. Ya, jadi jangan masuk dengan kosong. Saya usulkan kalau Anda misalnya sudah memiliki bisnis dulu atau sudah memiliki usaha yang menghasilkan, baru kemudian Anda masuk ke politik. Politik adalah dunia yang keras, ya. Bukan untuk semua orang, nggak semua orang akan tertarik, tetapi membutuhkan modal juga yang cukup. Dalam hal ini modal dana dan finansial juga yang cukup. Karena sekali lagi, kalau misalnya Anda tanpa modal, Anda tanpa dana, tanpa kemandirian finansial masuk ke dalam politik, maka yang terjadi kemudian Anda ngubek-ngubek untuk hidup, Anda cari di dunia politik, ya. Kemudian mulailah terjadi penyelewengan, pelanggaran prinsip, pelanggaran hukum, dan lain sebagainya, gitu ya. Anda mengolah-ngolah atau mencari dana dari dunia politik itu sendiri, gitu ya. Saya menganggap bahwa memiliki materi, kemudian mendapatkan status, kemudian menjadi populer, kemudian dihargai orang banyak, terkenal, dianggap penting, itu merupakan efek samping saja dari memasuki dunia politik. Tetapi jangan efek samping itu yang Anda kejar, ya. Kalau itu yang Anda kejar, salah. Karena sekali lagi saya ingin tekankan bahwa politik adalah all about power, dan tujuannya dari power itu pada ujungnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat. Itu esensi dari politik. Bahwa di situ ada perebutan kekuasaan, ada usaha untuk memperoleh kekuasaan, ada usaha untuk mempertahankan kekuasaan, yes, itu betul. Tetapi ujungnya sekali lagi adalah untuk
kemaslahatan masyarakat atau konstituen Anda. Demikian Politician Academy channel kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda yang ingin masuk ke dalam dunia politik. Saya tantang Anda yang sudah memiliki modal-modal tersebut atau siap untuk mengembangkan modal-modal ini untuk maju ke dunia politik, untuk membuat politik Indonesia menjadi semakin bersih, semakin lurus, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan masyarakat. Salam perubahan, sukses selalu. Tetap semangat.